Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahdana bihidayatil Qur'an wa an'amana bi ni'matil iman wa ahdana bi hidayatil Qur'an wa aslamana bi dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbad dar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma syubhat wa man waqa'a bisyubhat faqad waqa'a bil haram karra'i yar'a hawlal hima yushiku an yaqa biha ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallah maharimu ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bunda sekalian yang saya hormati, eyang-eyang yang saya hormati, mbak-mbak yang saya hormati. Halus nggak? Bunda, eyang-eyang, mbak-mbak, halus kan? Berbeda dengan mbok-mbok, mbah-mbah, mbak-mbak, kan beda ya? Iya. Saya tadi sempat khawatir, saya melihat jam, aduh, sudah jam 1:09. Saya parkir di situ jam 1:09. Waduh, calon terlambat ini. Kalau terlambat itu saya ngerinya apa? Saya masuk semuanya merengut semuanya. Tapi ternyata saya masih ada teman tadi yang sama-sama terlambat. Kenapa kok saya terlambat? Ya kan saya make upan dulu. Saya make upan dulu, kemudian saya pakai eyeshadow, kemudian saya pakai macam-macam loh saya itu makanya boan. Ya. Ibu-ibu yang saya hormati, saya langsung ke materi saja karena sudah jam 1:17. Ya, jam 1:17. Benar ya. Sebentar, ini karena saya ngukur materi soalnya. Jam 1:18. Insya Allah nanti sebelum jam 5 sudah selesai. Ya, gimana nih panjenengan? Sebelum jam 5 itu jam berapa? Jam 2.
Iya, sebelum jam 5 itu jam 2 harus sudah selesai, kecuali kebablasan gitu ya. Kecuali kebablasan. Baik ibu-ibu sekalian, kita masuk materi. Judul materi kita adalah penerapan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ingin melihat Al-Quran berjalan, kelak kita akan ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu detail sekali. Semua isi Al-Quran adalah hidupnya. Semua isi Al-Quran adalah kata-kata beliau. Semua isi Al-Quran adalah gerakan bibir beliau. Semua isi Al-Quran adalah langkah kaki beliau. Semua isi Al-Quran adalah tangan mulia beliau. Semua isi Al-Quran adalah jiwanya. Kita berapa persen? Berapa persen panjenengan bisa melaksanakan ayat Allah? Di dalam ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Ini satu ayat aja kalau bisa melaksanakan, Masya Allah, hidupnya nikmat sekali. Apa itu? Fabima a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatim minallah lintalahum. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang kita sayang, siapa orang yang kita sayang? Harus disayang. Mau tidak mau, lambo onyang kita kaya ngopo, harus disayang. Satu, suami. Itu lupa loh panjenengan itu. Gak ada yang jawab, yang wis ora duwe ya. Satu, suami. Dua, anak. Tiga, orang tua. Empat, akriba, kakak beradik ipar, kandung ipar, paman, bibi, bude, pakde, dan seperangkat anak-anaknya. Yang kelima, siapa ya yang kelima? Ngantek kelalen, yakin bahaya. Tetangga dekat. Hati-hati. Siapa di antara panjenengan yang jutaan dengan tetangga dekat tidak akan masuk surga. Ayo kono. Ben, saya hari ini ngacem terus pokoknya. La yadkhulul jannata mangkana la ya'manu jarahu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang bertengkar dengan tetangga. Kapan masuknya surga? Kalau sudah damai, sudah saling memaafkan, sudah rukun kembali dengan tetangga. Kenapa saya menjadikan tetangga ini yang paling utama? Karena tetangga adalah penolong kita yang paling utama. Ketika panjenengan punya gawe nyepiti putro atau ngantenan, siapa yang disuruh membantu? Tetangga. Ketika panjenengan keseripahan, siapa yang membantu? Tetangga. Ketika ada keluarga kita ada yang sakit, kemudian mengharap pertolongan diantar ke rumah sakit, siapa yang nolong? Iya, kakak panjenengan yang ada di Bandung linulung mengkonek wis mari. Tetangga, utamanya tetangga. Maka sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengancam siapa yang berani bertengkar dengan tetangga tidak akan masuk surga. Baik, kembali lagi ke inti masalah. Ke berapa ayat berapa Bu? 159 surat Ali Imran. Jangan hati-hati menyebut Ali Imran. Ada yang menyebut Al Imran, salah. Namanya Ali Imran. Ali itu keluarga. Imran keluarga Imran. Surat keluarga Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatim minallah lintalahum."
Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang kita sayang, ada 5 tadi ya. Paling tidak 5 itu. Kalau di dalam surat An-Nisa ayat 36 itu disebutkan ada 8 personal yang harus kita sayang. Yang pertama tadi yang 5, kemudian fakir miskin, anak yatim, dan yang ke-8 adalah wasahibu bil janbi, teman-teman sejawat. Hati-hati, jangan sampai panjenengan bertengkar dengan sesama jamaah pengajian. Karena saya pernah mendengar ada kelompok pengajian ono geng-gengan katanya. Geng-gengan lawan genge kae. Sing genge kae saiki ora tau mangkat. Mbuh kenang apa? Padha pating pecuca dan pecucu. Pecuca itu mesti jodohnya pecucu. Ya, bertengkar. Na'udzubillahi min dzalik. Mencari apa? Ya, tidak ada yang dicari. Kita semuanya mencari ilmu, kita semuanya menikmati betapa indahnya Islam. Baik. Sahibu bil janbi, teman sekantor. Sahibu bil janbi adalah teman sekelompok. Ya, kalau sakdawis itu namanya jaril kurba, tetangga dekat. Kalau sa-RW jaril junubi, tetangga jauh. 1 RW itu tetangga jauh. Lintalahum, kita harus berlemah lembut kepada mereka. Harus santun betul pada mereka. Harus selalu berkata yang benar, yang jujur. Saling menghormati. Tidak ada kesombongan. Jangan pernah ibu-ibu sekalian panjenengan merasa paling soge, paling bener, paling apa? Paling cantik, paling tua. Iya. Segala macam paling itu sombong. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan terhadap orang lain. Siapa orang yang sombong? Yang suka mencela. Kayak delok kayak wonge gilai banget kayak wong. Ih nyengnya ceding matur wong. Itu sombong. Yeah. Orang berkeluarga kok ada sifat sombong mesti suka bertengkar. Karena sombong realisasinya adalah kemarahan. Ibu-ibu, siapa yang masih suka marah? Yeah. Orang marah itu orang sombong. Oh iya. Orang yang suka marah itu orang yang sombong. Yang merasa dirinya paling benar. Yang suka menyalah-nyalahkan. Yang membentak-bentak. Yang dibentak siapa? Suami. Yang dibentak siapa? Anak. Bahkan ada menantu membentak mertua. Kenapa? Karena sifat arogansinya. Orang yang semacam ini hidupnya tidak pernah berbahagia. Pada suatu hari, bukan suatu hari judulnya. Ada seorang sahabat. Sahabat ini miskin sekali. Dia ingin sekali ketemu dengan Rasulullah SAW di Madinah. Tapi dia tidak punya kuda, tidak punya onta, tidak punya himar. Akhirnya karena saking pingin ketemunya, pingin mendengarkan nasihat dari Rasul, dia melakukan perjalanan dari desanya menuju ke Madinah. Sepanjang berapa? Sepanjang 4 jam perjalanan jalan kaki. Pernah pengen melakukan perjalanan 4 jam? Oh, jalan sikil.
Oh pakai mobil ora gumun. Kadang-kadang darek duduk manis ngantuk kan itu ya, melek ngantuk ngemil. Nggih, ngemil ngemil bosen minum, habis itu tidur lagi gitu kan? Iya, gitu. Seperti saya ketika pulang dari dari haji naik pesawat, itu saya merasakan naik pesawat itu hanya kira-kira 1 jam mungkin, padahal 9 jam loh. Kenapa yo? Karena saya pingsan. Saya itu kalau tidur di kakinya aja udah bangun kalau di kendaraan tuh. Itu kata teman saya yang dekat saya, itu saya ditabok-tabok, dipuk-puk, nggak bangun. Kata teman yang lain katanya, jangan biarkan aja sedang nyenyak tidur katanya. Dia nggak tahu keadaan saya kalau tidur. Gitu. Kenapa? Karena pada waktu itu saya sakit. Lemah sekali badan saya. Dicopot infus saya naik pesawat. Begitu duduk, kemudian mungkin saya nggak sadar itu. Ya, turun dari bandara, saya langsung dijemput kursi roda dan langsung dibawa ke ambulan sampai di Wonosobo. Tapi di ambulan saya sadar terus, gitu. Karena istri saya, oh ya pengumuman, saya punya istri loh. Karena istri saya nelpon terus ada kabar dari Solo bahwa saya naik ambulan. Istri saya paniknya bukan main ibu. Kenapa? Karena istri saya sayang pada saya. Olah kaya ngono domongno. Panjenengan yang serian masih kaya ngono. Iya. Sombong. Aduh. Makanya kalau ngisi pengajian jangan berjudul sombong. Ya, semuanya jadi sombong. Ya. Lah, sudah dikomunikasikan ke PKU, saya sudah disiapkan kamar, sudah siapkan perawat dan lain sebagainya, sudah siap. Tetapi karena saya tidak tahu, supir bertanya, Pak, ini kita kemana? Ke rumah, ke Kauman Utara. Saya masuk di halaman rumah itu, orang pulang haji itu kan orang-orang gembira, bahagia. Itu saya dihujani tangis. Saya sampai bingung, ya Allah, yang balik haji malah wong podo nangis gitu. Iya, jadi tangis ya. Ya kan keluarga banyak sekali yang kumpul, keluarga dekat saya kumpul nyambut. Gitu. Hujan tangis. Kemudian saya nggak apa-apa, saya sehat pada waktu itu. Saya nggak apa-apa, saya berdiri, saya nggak apa-apa. Kenapa pada nangis? Gitu. Nah kemudian setelah itu sehari saya di rumah, saya periksa ke PKU, Bapak harus opnam, baru saya opnam, gitu. Yeah. Dan entah siapa yang punya inisiatif, pasien sedang istirahat dilarang untuk dijenguk. Selama 4 hari saya di PKU, tidak satu pun orang menjenguk. Sampai saya kesepian banget itu. Ya. Yeah. Baik, saya lanjut dulu. Perjalanan 4 jam, jalan kaki. Kira-kira capek ya? Capek. Kira-kira Paraan Wonosobo lah 4 jam itu kalau jalan kaki. Ya. Sampainya di Madinah waktu asar. Kemudian dia orang ini kemudian ikut jamaah asar. Selesai jamaah asar berzikir, nunggu beberapa saat, Rasulullah SAW jengkar. Jengkar itu apa? Berdiri. Kemudian ketika Rasulullah mau kundur, dipapak, dicegat oleh orang tadi. Wahai Rasul, berbulan-bulan saya menginginkan pertemuan ini. Rasul bertanya, dari mana kamu? Saya dari desa ini Rasul.
Oh, jauh. Pakai kendaraan apa? Saya jalan kaki. Jalan kaki? Iya Rasul. Baik, apa maumu? Saya ingin Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada saya. Dan Rasulullah SAW tersenyum, kemudian bersabda, La taghdab, jangan suka marah. Naam ya Rasulullah, zidni ya Rasulullah. Saya paham wahai Rasul, tambahkan nasihat itu. Rasul kemudian mengatakan yang kedua, La taghdab, jangan suka marah. Orang ini menerima, zidni ya Rasulullah, tambahkan. Maksudnya kan kenapa kok minta ditambah? Masa 4 jam perjalanan hanya mendapatkan la taghdab, jangan suka marah, minta ditambah nasihatnya yang panjang, maksudnya begitu. Tapi Rasulullah SAW bersabda yang ketiga, la taghdab, jangan suka marah. Orang ini setelah mendapatkan 3 kali kata-kata la taghdab, jangan suka marah, orang ini sudah tidak berani minta yang berikutnya. Kemudian orang ini pamit dari Rasulullah dan pulang. Di perjalanan selama 4 jam di perjalanan dia merenung. Kalau Rasulullah SAW tahu saya berasal dari desa ini perjalanan 4 jam. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat hanya 1, berarti 1 ini luar biasa manfaatnya. Dan dipikirkan, iya benar. Ternyata memang benar itu. Yang paling merusak amal ibadah kita itu marah. Yang paling merusak hidup kita itu marah. Seorang mendidik anak-anaknya kok pemarah, calon gagal mendidik anak. Keluarga kok isinya orang pemarah, keluarga tidak pernah berbahagia. Perceraian sebagian besar disebabkan karena marah. Orang berdagang kok bangkrut biasanya karena marah. Seorang karyawan bertengkar dengan karyawan yang lain. Kenapa? Karena yang lain itu dianggap menfitnah dia. Dituduh menfitnah, tidak terima. Laki-laki sama laki-laki podo-podo nome. Akibatnya apa? Gelut, sama-sama marah, bertengkar. Kemudian dilaporkan kepada bos, dua-duanya dipecat. Kenapa kok dipecat? Marah. Seseorang beribadah, ibadahnya sudah banyak, namun kemudian dia suka berkata-kata kasar. Siapa orang yang berkata kasar? Pemarah. Dia suka ngundat-undat perbuatan baiknya terhadap suami, terhadap anak. Kenapa kok ngundat-undat? Marah. Karena itulah ibu-ibu sekalian, yuk kita bersama-sama kita kikes habis suka marahnya itu. Kita manage kemarahan kita. Bagaimana kita memanage kemarahan? Ingatlah kepada Allah. Wa yakhshawna rabbahum. Ingat terus pada Allah. Walau kunta faddan ghalidul qalbi, kalau kamu kaku, kamu keras, kamu pemarah, lang faddu min haulik, maka mereka akan tampil hanya lahirnya saja. Coba ibu-ibu panjenengan nyuruh putra panjenengan dengan marah, nanti kan anak mau disuruh, tapi kepeksa. Sholat, dia sholat rung sholat keplak dia mangat. Maka anak itu dengan mencucu wudu asal-asalan, gitu. Kemudian duduk di ruang tempat sholat, jagong suwi. Kemudian habis itu keluar, dia sholat uwis, dia cepet temen. Iya, karena dia tidak sholat. Pintu kamar dikancing dari dalam, kemudian dia dolanan di kamar, kemudian dia keluar. Kenapa? Karena kasar memintanya.
Orang yang kasar meminta, menyuruh itu sama dengan DM mangkato kepeksa poho. Jalani perintah sinoso kepeksa. Iya. Kayak panjenengan bayar pajak gitu loh. Bayar pajak. Makanya kan ada orang yang pergi naik sepeda motor tanpa helm. Mbok nganggo helm. Lah paling ora ono polisi. Ya. Kenapa pakai helm? Karena ada polisi nang jalan kene iki ora tahu ketemu polisi, ora usah nganggo helm. Kenapa? Karena terpaksa. Segala yang terpaksa adalah lang faddu min khaulik. Orang itu menghindar hatinya, tidak tulus dan tidak ikhlas. Beda dengan kelemah lembutan kan. Walau fabima rahmatin minallah lintalahum, kamu harus lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidal qalbi, kalau kamu kasar, kamu kaku, kamu marah, lang faddu min haulik, mereka akan menghindari dirimu. Suami melakukan pekerjaannya terpaksa, anak terpaksa, semuanya terpaksa. Ada sebuah kisah ibu. Ada suami istri mempunyai anak 3. Yang pertama anak perempuan, yang kedua perempuan. Kalau ada kesamaan beda loh dengan panjenengan, jangan. Ini cerita sudah lama kok. Yang pertama perempuan, yang kedua perempuan, yang terakhir yang ketiga laki-laki. Bapak ibunya Islamnya kuat, artinya ibadahnya cukup bagus. Tapi kasarnya bukan main, galaknya bukan main, aturannya aturan otoriter. Otoriter tahu? Otoriter itu galak. Bapaknya dan ibunya menyediakan gitik. Gitik tahu? Gitik itu pentung ning cilik gitu loh. Ya. Sabet dari bambu khusus, cantel ke, ada cantelannya, cantel ke. Anak-anak sudah pengumuman itu diumumkan, siapa yang ditanya sholat kok jawab belum, digitik 3 kali. Siapa yang waktunya belajar kok malah main-main, digitik 5 kali. Siapa yang berani mencuri, digitik 10 kali. Begitu aturannya semacam itu. Anak-anak sudah hafal semuanya. Apa yang terjadi? Yang terjadi anak pandai berbohong. Di sadurung wani jawab ora, sebelah ping 3. Makanya kemudian wis kapan mau? Ibu ora pirsa kok. Gitu. Sapa seksine? Ora ana sing weruh. Bohong dia. Padahal hanya takut kalau di gitik. Setiap habis maghrib anak-anak mesti membaca Al-Quran. Berani tidak membaca Al-Quran, digitik 5 kali. Begitu dan seterusnya. Streng betul. Akhirnya semuanya serba terpaksa. Anak yang pertama tamat SMA, berangkat menuju ke tempat kuliah. Dia mengucapkan seakan-akan dia mengucapkan selamat tinggal kotaku, selamat tinggal sholat, selamat tinggal aturan, selamat datang kebebasan. 1 tahun kuliah, si anak ini pulang. Kemudian bilang kepada ibunya, "Bu, yang harap matur, kenang apa? Tapi ibu aja nesu." Ya tergantung apa? Ora sida. Tapi ibu aja nesu. Ya tapi dia kenang apa? Pokoknya ibu aja nesu. Ya wis ibu ora nesu. Ning kok bapak pergi. Akhirnya semacam perjanjian, "Woi bapak tak aturnya, ben bapak ora nesu."
Kenapa deh? Nyong wis 3 bulan. Nyong wis 3 bulan, paham? Paham? Ya nggak usah saya jelentrehkan maksud saya. Nyong wis 3 bulan. Ibunya meh semaput itu mendengar itu. Dia pergi, nah jarane ora apa nesu. Mulai nangis dia. Kemudian disampaikan pada suaminya. 2 bulan setelah anaknya dikatakan 3 bulan itu tadi, bapaknya stroke. Karena tidak kuat. Karena harapannya dengan mendidik anak sedemikian keras akan hasilnya luar biasa. Tapi ternyata terbalik. Streng, kasar, galak itu akan menjadikan anak menjadi manut, menjadi taat, menjadi anak yang disiplin dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Kemudian anaknya diungsikan di daerah Sumatera. Diungsikan di saudaranya di daerah Sumatera. Sudah nggak ada kabar. Tapi bapaknya sudah kadung stroke. Adiknya berangkat ke kuliah. Sama saja, adiknya lebih cantik. Adiknya yang kedua ini cantik sekali anaknya. Berangkat 1,5 tahun, tiba-tiba adiknya ini naik mobil polisi. Di belakang lagi. Kan bukaan ini mobil polisi untuk menangkap orang itu. Bukaan, bawa. Sampai di rumah, ternyata apa? Tahu nggak? Ini anak kedua tertangkap di pelacuran. Waktu itu ibunya pingsan. Bapaknya hanya denger-denger tok-tok. 1,5 bulan kemudian bapaknya meninggal dunia. Tinggal ibunya. Tak ringkaskan ya. Ini soalnya sudah jam 2 kurang 1/4 nanti materinya nggak nyampe. Kemudian yang ketiga, anak laki-laki. Berangkat ke kuliah. Saya tadi nggak nyebut kota lo ya. Kuliahnya di mana, dia asalnya kota mana. Tidak saya sebutkan. Karena ini rahasia. Rahasia yang boleh diceritakan tetapi intinya saja. Si anak pergi ke kuliah, aman. Ibunya lindung muka-muka, bocah yang bener, ya Allah, yang wis gagal mendidik 2 anak. Pada satu pagi suaminya sudah meninggal dunia itu. 2 tahun anak itu di tempat kuliah. Tiba-tiba ada telepon, pagi-pagi sekitar jam 9-an itu, telepon. Ibu, apakah ibu bernama ini? Iya Pak, tinggalnya di sini, alamatnya ini. Iya. Apakah ibu mempunyai anak bernama ini? Iya. Saya mohon ibu hari ini juga pergi keluar pergi ke Polda Jateng. Si ibu panik, apa ini? Dipanggil ke Polda. Setelah sampai di Semarang, ternyata anaknya menjadi pengedar narkoba. Harta tinggalan suami, ini orangnya lumayan kaya Bapak Ibu, punya tanah, punya mobil 4, itu habis untuk ngurusi anak itu. Bisa habis Pak. Sampai tanahnya dijual dan lain sebagainya. Hanya untuk meringankan hukuman untuk anak. Kenapa? Karena pengedar dan pemakai. Ini kan pasalnya double-double itu. Gitu. Akhirnya kemudian ibunya ngelokro, kemudian tidak pernah keluar ke rumah. Anaknya di penjara, yang 1 diungsikan, yang 2 diungsikan, kemudian ibu sendirian di rumah. Kemudian dia evaluasi, semua ini gara-gara 1, pemarah,
kaku, kasar, hilang dari kelembutan. Karena itulah ibu-ibu sekalian, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah hanya dalam rentang waktu paling lama 23 tahun, 23 tahun kurang Rasulullah berdakwah. Dari manusia jahiliyah yang paling jahat, manusia Mekah itu. Kasarnya bukan main. Kalau panjenengan belum mendengar ceritanya, ya Allah tidak begitu terasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat di depan Ka'bah. Kakinya, kepalanya Mustaka Rasul yang mulia itu diinjak oleh orang kafir. Sambil mengatakan, mana Muhammad Tuhanmu? Coba lawan aku. Kalau memang benar-benar kamu seorang nabi dan seorang rasul. Itu kalau begitu Nabi berdoa, hanya selesai itu orang. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Sampai orang itu capek sendiri mengangkat kakinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah diludahi oleh orang dalam keadaan tidak salah sama sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dipanggil itu nggak pernah nengok ibu. Gimana tuh? Tetapi membalikkan badannya. Oke. Kalau saya dipanggil Paris, apa ya? Kan gitu tuh. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membalikkan tubuhnya, saking santun dan menghormati orang lain. Nah, ketika itu beliau berangkat ke pasar, di tengah jalan, di pinggir di jalan menuju ke tempat pasar, ada seseorang laki-laki memanggil, "Ya Muhammad." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam balikkan tubuh, tiba-tiba orang itu ngeludahi Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Nek panjenengan gimana, Bu? Ya itu. Iya, kalau saya ada orang ludahi tanpa saya kenal dia, tanpa saya salah, tak ndak truk sing nggo watu. Sak truk tak bandemno kabeh. Itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum dan kemudian mengambil air liurnya yang ada di atas hidungnya begini kan. Kemudian dicuci tangannya dengan debu di tanah. Hari kedua dilakukan hal yang sama. Orang memanggil dan meludah. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah melakukan hal yang sama dengan hari yang pertama. Yang ketiga lagi, hari keempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam palah batin sebelum sampai di jalan itu, mengko mesti ana wong idoni meneh. Mengko mesti ana wong idoni meneh. Ketika itu Rasulullah dingak-dinguk, loh, kok nggak ada orangnya? Kemana ya orang yang suka ngeludahi saya? Ditanyakan pada orang. Jangan tahu orang tinggi laki-laki kulitnya agak hitam. Kita orang Yahudi dia yang suka berdiri di sini. Oh, itu sedang sakit orangnya. Di mana rumahnya? Itu tuh yang sebelah itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian langsung menuju ke rumah itu. Ditengok. Nek panjenengan gimana, Bu? Kenapa ya dia sedang sakit modar ini. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nengok. Tapi orang ini melengos, tidak mau memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan semoga kamu segera sembuh. Besok paginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa jajanan oleh-oleh. Ada tempe kemul, limpong, geblek gitu lah kira-kira gitu ya. Iya. Pada hari yang ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nengok lagi. Orang ini sedang duduk. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gimana kabarnya Pak? Sudah mulai sehat ya? Alhamdulillah.
Tiba-tiba orang ini memeluk kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kenapa orang yang menyuruh aku tahu aku sakit dia tidak menengok, tetapi engkau yang aku sakiti justru engkaulah yang telah berbuat baik dan menolong aku. Kenapa ini? Sambil menangis. Kemudian diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyuruh kamu? Yang menyuruh aku adalah Abu Jahal. Kenapa dia menyuruh kamu menyakiti hatiku? Karena Abu Jahal ingin melihat engkau marah. Nabi Muhammad kok marah? Viral. Panjenengan marah bendino ora viral-viral. Ya, gitu Ibu. Jadi Rasulullah SAW lemah lembut, betul sabarnya, Masya Allah. Ya, saya kadang kalau sedang cerita begini, ya Allah saya bisa enggak ya, kita bisa ketemu Rasul atau tidak? Gitu. Ya, Masya Allah, manusia luar biasa. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, kelemah lembutan kita adalah satu di antara tuntunan Al-Quran. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Kalau kamu kasar, kamu kaku, orang-orang akan menghindar dari dirimu. Ada kan orang yang suka dikucilkan oleh orang lain, kena ngopo? Nyengite pol kae wong lho, nyong jan gelo kenal karo wong kae. Wong kae longko ngomong nek ngomong longko neng sekali ngomong senggrang ngono. Iya. Dan lain sebagainya, sifat orang macam-macam. Tugas kita apa? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Maafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Wastaghfir lahum, dan mintakan ampun kepada Allah dari dosa-dosanya. Indah sekali Ibu. Kalau panjenengan disalahi oleh orang, kemudian sehabis sholat panjenengan, ya Allah ampuni dosanya ya Allah. Semoga dia bisa berubah jadi karakter yang baik, wahai Rasul, wahai Allah. Gitu. Jangan kemudian masuk dalam sholat geding matur wong kaya jeleh man. Wairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Tidak semacam itu ibu-ibu sekalian. Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Ini kalau untuk keluarga. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah kalian terhadap keluarga ketika akan melakukan sesuatu yang besar. Saya ketika itu mau merubah cat rumah. Anak-anak saya kumpulkan. Waktu itu anak saya yang paling besar baru kelas 2 di Gontor kelas 2 waktu itu. Kelas 2 SMP kan berarti. Yang nomor 2 baru SD kelas 6. Yang nomor 3 kelas 1 SD. Tak kumpulkan. Yang laki-laki belum lahir. Nih Mbak, Bapak harus ganti cat. Enaknya cat apa ya? Yang nomor 2 paling lincah kan nomor 2. Betul Ibu? Anak nomor 2 itu paling lincah, betul? Ya. Penyanyi siapa yang nomor 2? Ya, nomor 2 itu ngalah-ngalah ke. Yang pertama itu bisanya kalem, lembut gitu. Yang nomor 2, iya, saya kalau anak saya nomor 2 pulang itu nang omah mengguyon tok anak nih. Yang nomor 2 bilang, Pak, dicat abang wae Pak. Ya anak SD dicat abang wae. Dan yang nomor pertama, abang yo wagu temen yo, cate yo putih wae ding Pak. Saya tanya kepada yang nomor 3, Nek kamu gimana? Oh ya anak TK, anak kelas 1 SD kan belum mudeng. Terjadilah komunikasi antara bapak dan anak-anak. Itu indah sekali. Jadi kalau panjenengan ngobrol,
Ya, jangan pada teman banyak ngobrol, pada anak-anak. Anak-anak yang pendiam-pendiam itu diangkat terus, diajak ngobrol terus. Terjadilah komunikasi yang apa namanya, yang saling terkait antara ibu dan anak. Ya. Jangan panjenengan pendiam, putra panjenengan pendiam, dilalah nyekel HP kabeh, ya wis rampung. Iya. Sing sisi dolanan game, sing sisi buka WA akeh temen dan lain sebagainya. Sehingga zaman sekarang itu komunikasi antar orang tua dan anak-anak itu miskin sekali. Saya sering kali di rumah itu gitu. Istri saya, anak saya mbarep, anak saya nomor 3 sedang duduk bersama, kok meneng wae. Saya bilang, kok meneng wae mbok ngobrol. Ayo ngobrol, Bu, diajak ngobrol anake. Lah ngobrol apa ya? Lah ngobrol itu nek direncana ora iso kok ya. Yuk dewek ngobrol yuk. Gitu ya. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Dan apabila kalian mempunyai persoalan besar, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tekankan pada wastaghfir lahum. Ibu-ibu sekalian, ketika panjenengan berdoa memohon ampun, siapa yang dimohonkan ampun? 1, suami. 2, orang tua. 3, kalau anak-anaknya sudah dewasa. Gitu. Dan harapan-harapan apa yang kita suunkan untuk anak-anak kita? Ya Allah, ampuni dosa suami hamba ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu tertuang di dalam surat Al-Furqan. Ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Namun sebelum itu kita harus membaca yang untuk diri kita sendiri. Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama. Rabbana ighfirli Rabbana ighfir lana dzunubana kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Banyak sekali doa-doa mohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru mendoakan orang lain. Ibu sekalian, takwa kita ditentukan oleh sebanyak apa kita mendoakan orang lain. Kelembutan hati kita tergantung dari seberapa kita mendoakan orang lain. Apalagi kalau kita bisa mendoakan orang yang pernah menyakiti kita, yang pernah mendolimi kita. Doakan orang-orang yang hutang kepada kita, agar ekonominya lancar sehingga dia mudah membayar hutang. Jangan bola-bali digelendengi terus. Sholat di bawah. Allahu Akbar. Ke wong mriki lah hari ini tanggal 15. Sekarang tanggal 28. Calon wis tak bel ora diangkat, di WA ora diwales. Ya Allah, kebangetan teman ora kelingan dong ngerih-rih le arep utang. Saiki malah waladhdallin amin Allahu Akbar. Rukuk. Sholat di bawah, zikir tidak jadi, ngalamun orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Jangan ibu, jauhkan yang semacam itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ah. Dan orang yang calon masuk surga, ya
calon masuk surga adalah orang yang bisa membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan. Saya dulu pernah menyampaikan loh ibu-ibu, panjenengan berbuat baik, oke. Tapi kalau hanya bisanya dengan orang yang baik, itu biasa banget. Standar sekali. Berbuat baik hanya kepada orang yang baik. Itu sangat biasa. Wong kentir aja bisa. Iya, wong PKI ya iso melakukan perbuatan baik kepada orang yang baik. Tetapi agama kita Al-Quran menunjukkan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, yaitu orang yang membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan. Masya Allah, saya merasa ya Allah berteman ya gitu. Tetapi kalau kita bisa melaksanakan lebur semuanya kejelekan kita bisa menumpas kotoran-kotoran hati kita. Makanya kemudian ibu-ibu sekalian, mari kita berhusnudzon kepada orang lain. Melihat orang, dilihat istimewanya kebaikannya. Jangan melihat kejelekan. Sebab kalau kita melihat kejelekan orang lain, saya bisa menyebutkan kejelekan panjenengan. Semuanya bisa. Tetapi saya melihat kejelekan sendiri, ya Allah buta huruf. Iya. Orang ngalamun tentang 5 orang kejelekannya, bisa yang satu mendapatkan 4, yang satu 5, yang satu 10 gitu. Tetapi melihat kejelekan sendiri, diam sejenak 1 jam, belum tentu mendapatkan 2 kejelekan dirinya sendiri. Itulah yang dimaksudkan dengan introspeksi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad. Dan koreksilah dirimu sendiri. Jangan suka mengoreksi jangan suka mengoreksi orang lain. Koreksi diri sendiri. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Seindah-indah manusia adalah orang yang suka mengoreksi diri, bukan orang yang mengoreksi orang lain. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas sekali mengatakan wal tangdur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu sangat mengetahui isi hati kita. Kalau hati kita kotor, semuanya akan kotor. Kalau hati kita bersih, semuanya akan bersih. Jadilah orang yang husnudzon pada orang lain. Kenapa? Kalau kita bisa husnudzon pada orang lain, hidup nyaman sekali, Bu. Nggak punya musuh. Jangan sampai ada orang yang nggak pernah ikut pengajian, mesti akeh mungsuhe. Karo kae salah, karo kae orang genah, karo kae ora cocok. Dengan tetangga sendiri wis neng-nengan ana 3 tahun. Pilalah lemaring warung adoh poho. Sebabnya mau ke warung sebelahnya ndak kelihatan dengan orang yang jadi musuhnya, muter warung yang sebelah sana. Gitu. Ada yang sendiri enggak? Ya, orang yang punya banyak musuh, naudzubillah, rekoso banget hidupnya, dan yang paling rekoso adalah besok di akhirat. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Ya'tu yaumal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin wa yang lain. Yaitu orang yang datang pada hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia di dunia melakukan salat, melakukan zakat, melakukan puasa Ramadan, ngaji, sedekah dan lain sebagainya, ibadah yang banyak sekali. Tetapi waqad syatama hada, suka mencaci maki, suka marah-marah. Wa qadhafa hada,
wa akala malahada, dan lain sebagainya, perbuatan-perbuatan yang dolim, yang aniaya, yang bermusuhan, yang saya makan teh nakal ngomong gitu ya. Maka ibu-ibu sekalian, yuk kita menjadi manusia yang lemah lembut. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kalau kamu berhadapan dengan orang-orang yang kamu harus sayang, maka berlemah lembutlah. Bagaimana berlemah lembut? Hayyin, layyin, sahal, qorib. Apa itu hayyin, layyin? Orang yang hayyin itu orang yang bijaksana sekali. Orang yang belum apa-apa sudah pengen memaafkan semua kesalahan orang, itu hayyin. Layyin, lemah lembut, berbicaranya lemah lembut, menghadapi suami lemah lembut, meskipun suami kayak kasar tetap lemah lembut. Karena kalau kasar ketemu kasar, jadinya kasar kabeh. Marah ketemu marah, loro kabeh. Iya ibu, yang namanya kasar harus dihadapi dengan lemah lembut, santun, ya. Sahal, gampang. Disuruh oleh suami, belum selesai suami berbicara sudah menjawab ya. Bu, mengko nganu ya, ya. Jangan, Bu, mengko moh. Belum paham apa yang disuruhkan. Selama suami menyuruh, tugas istri mentaati. Taat pada suami wajib mutlak. Hadis Rasulullah SAW, jamnya. Ya, cari ini jam loro kudu rampung jam 2.10. Ya tadi kan saya mulainya jam 1.10, ya selesainya jam. Saya kan harus konsekuen nyaur utang toh ibu. Iya. Hampir selesai kok. Idza shallatil mar'ah khamsaha. Kalau wanita itu menunaikan sholat yang 5, wa shamat syahroha, dan puasa Ramadan, wa hassonat farjaha, dan menjaga kehormatannya, auratnya, dan kata-katanya, dan suaranya, itu aurat semuanya. Wa ta'at zaujaha, dan selalu taat kepada suami. Qilat khul jannata min ayyi babin syi'ti. Wahai wanita, masuk kamu ke dalam surga dari pintu manapun. Dari pintu manapun. Jadi syarat panjenengan masuk surga adalah taat, patuh kepada suami, tidak suka tukaran, tidak suka ngeyel. Ini abot ibu. Ya, apalagi panjenengan yang kagungan suami angel. Nah, ora domyang, ora masya Allah. Ya, harus lemah lembut pada suami. Kenapa? Karena dasar watak, dasar apa? Karakter ya. Dasar karakter wanita itu lembut. Kalau ada wanita yang kok kasar, merodok wedok buan itu. Paham Ibu? Kalau ada wanita kok kata-katanya kasar, perbuatannya kasar, itu berarti bukan wanita yang sesungguhnya. Rodok wedok. Wanita itu harus lemah lembut, sabar, telaten, menyenangkan suami, mentaati suami, meskipun suaminya sering sekali berbuat salah, maklumi aja. Karena panjenengan berbuat baik pada suami bukan karena suami, tetapi karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Materinya belum selesai Bu, namun waktunya sudah hampir isya.
Saya kira cukup sampai di sini Ibu-ibu pelajaran kita siang sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semakin lembut tutur sapa kita, semakin lembut hati kita terhadap orang lain, semakin kita bisa berhusnudzon, melihat kebaikan orang lain, jangan dilihat kejelekan. Kalau kita melihat kebaikan orang lain, insya Allah nurani kita lebih bergairah untuk berbuat baik kepada orang lain. Tidak ada pertanyaan kan? Oh ada. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seorang istri. Ini pertanyaannya saya setengah paham. Kalau begitu suami salatnya di rumah. Bilang sama suami, Pak, mbok jenengan aja dadi wong lanang sing sholihah to, Pak. Gak ada laki-laki sholat di rumah. Tidak ada laki-laki sholat di rumah. Laki-laki wajib sholatnya di masjid. Kalau laki-laki sholat di rumah, siapkan rukuh. Oh iya Ibu, karena laki-laki syarat masuk surga sholatnya di masjid. Nah wanita itu gini Bu, saya matur apa anane. Wanita itu sholat sendirian dengan sholat berjamaah pahalanya sama. Wanita sholat sendirian di rumah dengan sholat di masjid pahalanya sama. Jangan salah itu. Yang dikatakan sampai batuk. Yang dikatakan Rasulullah SAW, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bi sab'in wa isrina, itu hadis wong lanang. Sholat berjamaah di masjid lebih bagus daripada sholat sendirian di rumah dengan kelipatan 27 kali. Itu hadis wong lanang. Piantun putri gimana? Piantun putri itu istimewanya sudah akeh banget. Panjenengan untuk masuk surga itu syaratnya sudah memenuhi. Hanya tinggal satu, lembut ikhlas. Dah, masuk surga panjenengan. Gimana tidak? Panjenengan kan yang hamil. Hamil itu pahalanya luar biasa besarnya. Menyusui setiap satu tetes itu diganti oleh Allah satu berlian di besok di surga. Setiap satu tetes. Lah anak itu pirang ember coba. Iya. Kemudian melahirkan kok nyusui dulu, ya melahirkan dulu lah. Melahirkan baru menyusui, kemudian yang keempat baru merawat bayi. Pahalanya tidak ada yang bisa ditututi oleh laki-laki. Laki-laki hanya mempunyai dua kan, satu sholat berjamaah di masjid, dan yang kedua sholat Jumat yang wanita nggak bisa. Makanya hati-hati ibu panjenengan yang jangan egois, ngaji ku dewek, tularkan pada suami. Pak, mau nang pengajian ya Pak. Jadi nek wong lanang ki kudune salat nang masjid. Wah, ngeri, rono takon karo ustaz. Itu nak tak seneni wong. Ya. Gitu Ibu, ya jawabannya gitu aja. Ada lagi? Ada lagi Ibu? Udah siang belum? Udah hampir isya belum? Tidak ada. Saya cukupkan sampai di sini Ibu sekalian apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah ridha pada kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya Allah. Semoga rizki kita rizki yang luas dan banyak, yang berkah, yang diridhai oleh Allah. Semoga ya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, yang taat dan berbakti pada kedua orang tua, yang menyejukkan mata hati kedua orang tua,
Dan ya Allah, suatu saat kita semuanya dipanggil oleh Allah. Kita akan masuk surga bersama suami, bersama anak-anak, dan bersama kedua orang tua, insya Allah. Demikian ibu-ibu, ada salah mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.